Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali lewat renungan singkat GKI Cimahi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di sorga, siang hari ini kami bersyukur karena kami bisa berjumpa kembali. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, memenangkan pergumulan akan menjadi tema perenungan kita pada siang hari ini. Bacaannya saya ambil dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Bunyinya demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, bukan berarti bahwa jalan hidup kita akan selalu mulus tanpa ada pencobaan dan pergumulan. Tetapi justru kita sedang memasuki medan peperangan rohani yang dahsyat. Dan medan peperangan rohani ini bisa menang atau tidak bukan ditentukan di medan peperangannya, melainkan ditentukan lewat pergumulan kita dengan Tuhan dalam doa. Nah, dalam firman kita pada siang hari ini, kita akan belajar bagaimana sikap kita. Sikap apakah yang diperlukan dalam memenangkan pergumulan? Nah, yang pertama adalah berjaga-jagalah dalam doamu. Kata berjaga di sini artinya bahwa kita harus selalu waspada, siap sedia, dan dalam posisi siaga seperti dalam perang. Tentunya sikap ini bukan dalam bentuk fisik dan lahiriah, tetapi di dalam doa. Karena memang di dalam doa inilah peperangan kita sesungguhnya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini secara keseluruhan, di sana Tuhan Yesus memberikan kita teladan dan kekuatan. Di mana ketika Tuhan Yesus mengalami kesedihan dan gentar, ia selalu sujud dan datang berdoa kepada Bapanya. Nah saudara-saudara, mengapa kita harus selalu berjaga dengan doa kita? Karena ada kalanya dalam hidup ini kita sering diperhadapkan oleh pencobaan. Ada kesedihan, ada kegentaran yang seperti dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan tekanan hidup yang berat bisa membuat kita menyerah dan putus asa akan hidup ini. Untuk itu, kita harus selalu berjaga dalam doa kita. Karena kita sering lemah, sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah kemudian yang kedua, sikap apakah yang diperlukan agar supaya kita bisa memenangkan pergumulan hidup kita. Nah yang kedua adalah berjalan dalam kehendaknya. Nah sebanyak 3 kali Tuhan Yesus memohon dan berdoa kepada Bapanya agar supaya cawan ini lalu darinya. Tetapi dalam setiap akhir doanya Tuhan Yesus selalu berkata, jadilah kehendakmu. Artinya bahwa Tuhan Yesus menaruh sepenuhnya kehendak Allah terjadi atas kehidupannya. Dan ketika Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapa, maka Tuhan Yesus berjalan keluar dari Taman Getsemani dengan langkah kemenangan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan lebih tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Maka itu berjalanlah dengan taat dan letakkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan rencana dan kehendaknya terjadi atas hidup kita. Sama dengan Tuhan Yesus yang berjalan melangkah masuk dalam rencana dan kehendak Bapanya, walaupun dalam kenyataannya Tuhan Yesus harus disiksa, dicerca, dihina, disalibkan, bahkan mati untuk kita orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus rela menjalankan semua itu karena ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari menangkan pergumulanmu dan lakukan bagianmu dengan terus berjaga dalam doa. Lepaskan semua beban dan kekhawatiran. Hiduplah menurut perintahnya dan lakukanlah kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.